Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang dengan Bang siapa ini? Bang Handoko. Bang Handoko. Ini abang di sini jam setengah 10 ya? Ya. Keluar jam berapa Bang? Keluar jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Ya. Dari jam 7 pagi sampai jam setengah 10 malam? Ya. Berapa abang dapat barang? Baru 4 pagi. Baru 4. 4 trip? Ya, 4 trip. 4 trip itu uangnya berapa Bang? Uangnya kurang lebih ya sekitar 40 kurang 50 ribu lah. 40, 50 ribu? Ya. Masya Allah. Abang ini jam 7 pagi berangkat sampai jam setengah 10 malam. Uangnya hanya dapat 50 ribu. Nah ini mau nanya Bang. Ya. Dari 50 ribu itu potongannya berapa persen? Untuk potongannya sih benar kayak saya tinggal ngikutin aja, tapi belum ada nih yang 8% itu. Potongan 8% belum ada, berarti belum masih ikut aturan lama betul, ya? lama. Yang katanya Betul. sampai 40% ya Bang? Iya, betul. Masya Allah, Masih berarti 50 ribu dipotong 40%, sisanya sekitar 30 ribu ya Bang ya? Ya Allah, 30 ribu itu mungkin untuk makan aja nggak cukup ya Bang ya? Untuk bensin apalagi kita buat sampai rumah juga nggak sampai, makanya keliling-keliling cuma dapat orderan sedikit banget, makin sulit. Semakin sulit nyari duit ya. Cari uang. Nah, ini salah satu dari masyarakat kita, makanya masyarakat diharap ke depan di 2029 memilih pemimpin yang amanah ya Bang ya. Betul. Jangan hanya karena uang 100-200 tapi sengsara selama 10 tahun, 5 tahun kan seperti itu ya Bang ya. Ya. Menurut Abang, apa yang kita katakan tadi memang real, belum ada ini ya Bang ya, belum ada kenyataan realisasi di lapangan ya Bang ya. Yang 8% itu memang belum berjalan ya Bang. Belum berjalan. Ini sampai saat ini saya juga sampai muter-muter, memang potongan masih stabil, belum ada yang 8% belum ketahuan Pak. Teman-teman juga ada pada ngomong ya kita udah sambil berjalan saja. Tapi belum berjalan. Tapi memang belum berjalan nih Bang ya. Ya. Harapannya Bang, silakan Bang yang kencang Bang, harapannya. Ya, untuk rekan-rekan salam satu aspal ya, untuk harapan tetap semangat karena untuk mencari rezeki buat kita untuk keluarga. Ya, sulit untuk saat ini untuk menjalani mencari uang nafas secara halal, tapi memang kita berjalan dengan baik dan 8% belum ada. Jadi kita ambil berjalan saja. Baik, jadi saya menangkap, tapi saya yakin insya Allah Pak Prabowo presiden yang ikhlas dan dia bisa melihat tayangan ini bahwa sampai detik ini mungkin pembantu-pembantunya belum merealisasikan instruksinya untuk hanya potongan 8% ya Bang ya. Ya. Baik Bang Handoko, Ya. semoga Abang diberikan kesehatan. Amin. Mohon maaf lahir batin sudah mengganggu aktivitas. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah kita ketemu lagi. Amin. Saya Subadia, Ketua Jareta Jaringan Rakyat Jelata, terus akan menayangkan kebaikan dan perbaikan untuk menjadi bahan evaluasi, bukan untuk memojokkan, bukan untuk menyalahkan, tapi bagaimana kita mencari jalan keluar dari penderitaan rakyat yang terhimpit dan terjepit ini. Bukan begitu ya Pak Handoko ya? Ya. Baik, terima kasih Pak Handoko. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kembali lagi berjumpa dengan saya Subagia, Ketua Jaringan Rakyat Jelata. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanya milik Allah. Dialah Rabbis samawati wa ma fil ard. Salawat salam hanya kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin ada sebagian dari bangsa ini yang bersenang-senang di atas
penderitaan sebagian besar dari bangsa Indonesia. Sekelompok orang yang tidak peduli kepada rakyat kecil. Al-Fakir pernah bertemu dengan seorang pengemudi ojol. Bagaimana dia dengan keras mencari helai demi helai rupiah yang sangat-sangat sulit. Al-Fakir gambarkan rupiah itu seperti helai demi helai. Karena memang keadaannya mencari uang itu sekarang sangat sulit. Kenapa hal ini terjadi di negara yang kaya raya akan alamnya? Ini terjadi karena ketidakberesan daripada para penyelenggara negara. Mereka korupsi semena-mena. Bukan ratusan miliar, triliun. Sehingga pendapatan negara itu bukan dari sumber daya alam, tapi dari pajak rakyatnya. Tapi mana apa yang rakyat dapatkan? Untuk itulah Al-Fakir ingin membedah cara berpikir Anda semua. Janganlah nanti 2029 Anda terlalu bodoh dengan menukar suara Anda dengan 100.000 atau 200.000 paling besarnya. Anda harus berpikir cerdas, terutama kaum muslimin. Karena banyak di dalam ayat Allah katakan afala taqilun, afala tafakkarun, afala tadabbarun. Artinya Allah mengajak kita untuk berpikir. Mari di 2029 cari pemimpin yang bisa kita berikan amanah. Bukan pemimpin yang dapat membeli amanah. Karena kalau dia membeli amanah, maka akan terjadilah hukum dagang, di mana ada untung dan ada rugi. Namun, kalau pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang amanah, insya Allah kebaikan, perbaikan akan kita rasakan. Banyak hal ini sudah terjadi di Turki. Erdogan memimpin dengan keadilan. Banyak negara-negara yang dulu korup, tapi begitu dipimpin oleh pemimpin yang amanah, maka negara itu rakyatnya sejahtera, rakyatnya bahagia. Namun rakyatnya juga cerdas. Saya tidak mengatakan Anda tidak cerdas, tapi yuk mulai dari sekarang kita belajar. Begitu banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh mereka-mereka yang rakus, tamak, serakah. Mari Al-Fakir mengajak, ayo kita perbaiki. Ke depan kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang mempunyai kecerdasan, tapi juga pemimpin yang mempunyai keamanahan. Terutama pemimpin yang amanah. Karena kecerdasan bisa dipelajari, ilmu dunia bisa dipelajari. Seperti ilmu ekonomi, ilmu tata negara, ilmu lain-lainnya bisa dipelajari. Tapi orang yang dapat amanah, ini yang sulit.
Al-Fakir hanya menyampaikan itu. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Dan Al-Fakir mendoakan kepada orang-orang yang mau menyebarkan dakwah, yang mau berpartisipasi untuk memakmurkan dakwah ini. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Satu lagi, Al-Fakir juga berpesan jangan kita pelit, terutama kepada sanak saudara kita yang sedang sulit. Jangan kita mengatakan nanti kita nggak dapat lagi kalau kita berikan kepada si fulan. Jangan. Ingat, Allah Maha Kaya. Wallah ghaniyun hamid. Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Bismillah, lakukanlah setiap hari sedekah, walaupun itu sedikit, dengan keikhlasan. Dan sedekah itu akan membawa kesehatan dan menghilangkan bala, serta memperpanjang umur. Dan kita boleh juga berdoa dalam sedekah itu, agar kita diberikan kebaikan dan perbaikan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya husnul khatimah. Ya Allah matikan hamba dalam keadaan husnul khatimah. Karena begitu beratnya tinggal di negara ini dengan pemimpin-pemimpin yang katanya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, tapi kenyataan di lapangan rakyat terhimpit dan terjepit dengan ekonomi yang sulit. Jadi, marilah, wahai para pengkritik, jangan mengkritik saja. Berikan solusi. Kirimlah surat kepada Bapak Presiden kita. Insya Allah, Al-Fakir yakin Bapak Presiden kita, Haji Prabowo Subianto, adalah orang yang ikhlas. Berikan gambaran ini Pak, yang lebih penting daripada ini. Seperti membangun sarana dan prasarana pabrik, agar investor datang Pak. Sehingga kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Mereka tidak perlu kita pajak Pak. Tapi mereka harus MOU agar 90% pekerja di dalam pabriknya itu adalah bangsa kita Pak. Insya Allah dengan kebenaran, dengan niat baik, semua proses dijalankan dengan amanah, tiada hianat, tiada dusta, tiada markup. Insya Allah akan menghasilkan keberkahan. Dan tak lupa Al-Fakir juga mengingatkan bagaimana Indonesia sedang di dalam jurang kehancuran. Dikarenakan menurut informasi bahwa Indonesia nomor 1 bangsa yang paling banyak terkena HIV. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itulah Al-Fakir berpesan dan berwasiat kepada Anda semua yang menonton ini untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka. Para alim ulama, mari kita hidupkan ilmu-ilmu agama di musola-musola, di masjid-masjid dengan pembelajaran baca Quran, dengan pembelajaran akidah, dengan pembelajaran akhlak, insya Allah. Dengan terus-menerus dilakukan secara berkesinambungan ajaran-ajaran agama di dalam masjid, musola, insya Allah kita akan terlindungi. Dan kemurkaan Allah mungkin akan Allah
berikan ketangguhan atau jeda sampai nanti memang Allah berikan keputusan mana yang harus Allah berikan siksa di dunia ini dan mana yang tidak. Ya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang terkena penyakit itu sekarang bukan lagi HIV AIDS, tapi sudah berkembang menjadi 23 penyakit menurut spesialis penyakit dalam yang Al-Fakir dengar seperti itu. Mari, yuk. Sekali lagi Al-Fakir katakan, kita hidupkan ilmu-ilmu agama baik di rumah-rumah kita maupun masjid dan musola. Untuk kita, para orang tua, jangan pelit. Berikan apresiasi untuk para pengajarnya agar mereka juga mau artinya mereka mau dalam artian tidak ada pemikiran-pemikiran yang membebankan mereka ketika mereka sedang mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ya apresiasi sekedarnya lah. Artinya bisa menyambung kehidupan para guru agama kita. Pak Fakir tutup dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.